Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Respinola berperan sebagai moderator pada presentasi kami dari kelompok 1 tentang bab 1 pendahuluan mata kuliah keuangan negara. Anggota kelompok kami ada Arni Aprida, Farhan Azizi Alfat, dan juga Rivaldo Nobertus Bamulki. Langsung saja kami mulai presentasi yang pertama, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama ada pemerintah dan rumah tangga, perbedaan dalam cara berpikir. Ada 4 subjek ekonomi yang utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, atau negara, dan subjek luar negeri. Masing-masing subjek ekonomi ini memiliki kegiatan yang umumnya bertujuan untuk memenuhi keinginan atau memberikan kepuasan bagi seluruh anggota dari subjek ekonomi tersebut. Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan, biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan atau penghasilan yang ada. Jadi, besarnya pengeluaran rumah tangga atau perusahaan akan disesuaikan terhadap besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan tersebut. Subjek ekonomi negara bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi pada umumnya justru sebaliknya, yaitu penerimaan negara akan disesuaikan dengan target pengeluaran negara, terutama bagi negara-negara sedang berkembang yang relatif masih miskin seperti Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara atau pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan warganya secara keseluruhan, paling tidak pada standar kesejahteraan yang minimal harus dicapai. Next. Peranan pemerintah dalam perekonomian terbagi menjadi 2, yaitu sistem kapitalis dan sistem sosialis. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun secara pasif. Dalam sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme atau kapitalisme, dalam bentuknya yang murni, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu atau oleh masyarakat. John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan adalah lebih baik dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan pemerintah. Meskipun ada beberapa pengecualiannya, John Stuart Mill mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan, yaitu yang pertama, bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan individu, walaupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi para individu atas serangan dari luar maupun dari dalam tetap dibutuhkan. Yang kedua, para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah mereka sendiri. Ketiga, pemerintah adalah inferior dalam hal mengusahakan industri maupun perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha itu dijalankan oleh swasta. Yang terakhir, orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila mereka melakukan pekerjaan demi kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya ada sistem sosialis. Dalam perkembangan ekonomi bangsa-bangsa di Indonesia, pada pertengahan abad ke-20 sampai dengan sekarang, ternyata tidak ada lagi sistem ekonomi yang ekstrim atau yang murni. Negara yang semu ia menganut sistem kapitalis murni, mulai memandang perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian. Sedangkan negara yang semula menganut sistem sosialis murni, mulai memandang dan menghargai kepentingan dan inisiatif individu. Khususnya untuk Indonesia, sistem perekonomian yang dianut didasarkan pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi bukannya menggabungkan hal-hal yang baik dari sistem kapitalis dengan hal-hal yang baik dari sistem sosialis, walaupun dalam bentuknya yang nyata sistem perekonomian Indonesia mirip dengan sistem ekonomi campuran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arni. Kepada Arni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Kepincangan mekanisme pasar adalah motif profit dan pertimbangan sosial yang seharusnya memadukan peraturan sosial. Adapun kepincangannya sebagai berikut. Yang pertama,
Informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia. Yang kedua, kompetensi juga tidaklah selalu efektif. Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Dan yang keempat, munculnya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh masyarakat. Baik, slide yang selanjutnya. Adanya barang kolektif. Barang kolektif, barang dan jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar dan bersifat kolektif atau publik. Contoh kebijakan kolektif yang pertama, jalan raya, listrik, terminal, rumah sakit, sekolah, jembatan, masjid, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ciri barang publik. Ada dua ciri. Yang pertama, non-rivalry atau tidak bersaing, di mana konsumsi tidak akan mengurangi tersedianya barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok orang lain untuk turut mengkonsumsinya dan tersedia untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, non-exclusion atau tidak eksklusif, di mana penyediaannya tidak dibatasi pada orang yang bersedia membayar barang dan jasa dan tidak dapat ditarik jika tidak mau membayarnya. Contoh dari non-eksklusif atau tidak eksklusif, pertahanan dan keamanan nasional atau HANKAM yang dilaksanakan oleh aparat negara seperti TNI dan Polri. Mereka memberikan perlindungan dan pelayanan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Baik, slide yang selanjutnya yaitu perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial. Di mana biaya privat ini merupakan biaya penyediaan barang atau jasa kepada orang atau perusahaan yang memasuknya. Biaya privat atau biaya internal yaitu biaya yang digantung oleh individu atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Biaya privat yang dikeluarkan produsen terdiri dari dua macam, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Di sini biaya eksplisit yaitu biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk membeli atau menyewa input yang digunakan dalam proses produksi, yakni upah pegawai, sewa tanah, dan lain sebagainya. Biaya eksplisit merupakan biaya input yang dimiliki sendiri, sumber daya milik sendiri, yang mengerjakannya sendiri dalam kegiatan produksi dan tidak perlu membayar penggunaan input karena milik sendiri. Tapi tetap dihitung biayanya, contohnya biaya gaji, nilai tanah, dan bangunan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada biaya sosial. Biaya sosial atau biaya eksternal yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan, misalnya biaya polusi sebagai akibat kegiatan produksi. Nah, biaya sosial adalah kebalikan dari manfaat sosial atau social benefit, yang mana mewakili manfaat yang diterima bisnis dan rumah tangga dari aktivitas produksi atau konsumsi mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan dari biaya privat dan biaya sosial, yaitu privat biaya yang ditanggung oleh individu atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa, sedangkan biaya sosial yaitu biaya yang ditanggung masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arni. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rivaldo. Kepada Rivaldo dipersilakan. Oke, baik. Materi itu adanya risiko yang sangat besar. Usaha yang mempunyai risiko yang sangat berat tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Contoh, untuk mendirikan sumber tenaga atom atau tenaga nuklir sebagai sumber tenaga listrik diperlukan biaya penelitian yang sangat besar dan waktu yang lama untuk memanfaatkan hasilnya. Sehingga sudah tentu pihak swasta tidak mau menanggung risiko yang sangat tinggi dan belum tentu memetik hasil secara maksimal. Karena itu, pemerintah yang paling cocok untuk mengusahakan jenis kegiatan yang memiliki risiko yang besar, tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhan.
slide berikutnya. Sifat-sifat monopoli dari suatu kegiatan. Sifat-sifat khusus yaitu bahwa biaya rata-rata cenderung menurun dan makin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan. Atau decreasing cost activities. Banyak usaha atau kegiatan yang sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis usaha seperti ini mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu biaya ratanya cenderung menurun. Dan makin banyaknya barang atau jasa yang dihasilkannya, atau decreasing cost activities, bahwa produsen barang harus menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar karena biaya rata-rata yang terus menurun diikuti oleh kurva biaya marginal yang lebih rendah daripada biaya rata-rata. Lanjut. Dapat mencegah tim dengan kekuasaannya. Pemerintah kebijakan moneternya untuk mengatasi tekanan-tekanan inflasi dan deflasi tersebut. Oke, baik. Baik, mungkin hanya itu yang disampaikan. Waktu saya. Baik, terima kasih Ripaldo. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Farhan Azizi. Kepada Farhan dipersilahkan. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik. Dengan mekanisme pasar, perusahaan dan pabrik-pabrik berkembang. Berkembangnya pabrik atau perusahaan jika tidak maka akan menyebabkan kemampuan para pengusaha dalam penguasaan secara otomatis akan menjadi semakin lemah sehingga sampai saat tertentu akan mengalami penurunan output dan kesempatan kerja. Perkembangan pabrik-pabrik itu tidak dapat dicegah begitu saja sehingga memerlukan campur tangan pemerintah baik bagi perkembangannya maupun pengarahannya. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Mekanisme pasar golongan lemah akan menjadi semakin miskin. Perusahaan-perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang tak mampu bersaing. Contoh yang sangat menyolok adalah dengan munculnya Hypermart dan Carrefour. Banyak toko kecil dan pasar tradisional yang tersaingi dan akhirnya gulung tikar. Melalui pajak dan subsidi, pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Eksternalitas dan barang publik. Tidak bersaing dalam hal konsumsi, non-rival consumption. Tidak menolak dalam pemanfaatan, non-exclusion. Sebagai contoh adalah jalan raya dan pertahanan nasional, di mana konsumsi terhadap jalan raya dan pertahanan nasional oleh seseorang tidak akan mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk mengkonsumsikan barang tersebut. Sedangkan non-exclusion berarti bahwa apakah seseorang bersedia atau tidak bersedia membayar dalam mengkonsumsi suatu barang. Ia tetap dapat memperoleh manfaat. Non-exclusion berarti tidak dapat membatasi manfaat barang publik itu pada orang-orang tertentu, yaitu orang yang sanggup membayarnya saja. Macam-macam kegiatan pemerintah. Yang pertama ada kegiatan allocation function. Pemerintah mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat secara efektif.
yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar. Misalnya pendidikan dan kesehatan, pertahanan, keamanan, serta keadilan. Yang kedua, kegiatan redistribusi. Pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan dengan cara mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Yang ketiga, kegiatan stabilisasi, stabilizing function. Pemerintah bertindak menstabilisasikan perekonomian dengan menggunakan berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan, menghindari inflasi maupun deflasi. Yang keempat, kegiatan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi atau development function untuk meningkatkan standar hidup penduduk pada tingkat yang layak dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan materinya. Sebelum saya tutup, saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Pada materi pertama, pemerintah dan rumah tangga atau perbedaan dalam cara berpikir, rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian negara. Sesuai dengan namanya, pelaku ekonomi dalam rumah tangga tersebut adalah pemerintah. Contoh kegiatan ekonominya adalah pengeluaran peraturan yang mengatur penghasilan negara, misalnya pajak. Selanjutnya pada materi yang kedua, yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai pengatur atau regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat. Selanjutnya, kepincangan dalam berbagai kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis yang murni memiliki berbagai kelemahan atau market failure. Pada dasarnya antara biaya private dan biaya sosial, adanya risiko yang sangat besar, sifat monopoli dari suatu kegiatan, adanya inflasi dan deflasi, semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik, dan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu eksternalitas dan barang publik. Hubungan antara barang publik dan eksternalitas adanya barang publik dapat menyebabkan eksternalitas negatif. Misalnya, pembangunan pabrik karet yang menyebabkan bau busuk di udara, sedangkan udara merupakan barang bebas yang setiap orang dapat menghirupnya. Yang terakhir, yaitu macam kegiatan pemerintah. Jadi, secara ringan dan alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung end biar video rekamannya tuh kesimpan.